Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar dan perdagangan digital currency, exchange platform, trading investasi dan spekulasi, dan volatilitas resiko. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dada India dengan NPM 2315 Perkenalkan, nama saya Kamila Nur dengan NPM 2315 Perkenalkan, nama saya Fatia Jalansari dengan NPM 2315310065. Perkenalkan, saya Dewi Pemalang Suma dengan NPM 2315 Perkenalkan, saya Ikrimah Dwi Ramadhani dengan NPM 2315310410. Perkenalkan, nama saya Jafar Proses Lagi dengan NPM 2115310114. Exchange platform pada centralized dan decentralized. Platform pertukaran cryptocurrency adalah tempat di mana pengguna bisa menjual, membeli, ataupun menukarkan suatu jenis cryptocurrency-nya dengan cryptocurrency lainnya, seperti mata uang rupiah dan US dollar. Selanjutnya, centralized exchange adalah pertukaran terpusat, yang artinya jenis platform pertukaran yang paling umum dan cara kerjanya mirip dengan bursa saham tradisional, seperti bank yang menjaga dana dan mengelola dompet kripto dan kunci pribadi, dan menggunakan kode unik untuk melakukan kepemilikan dan mengesahkan transaksi. DEX atau Decentralized Exchange yaitu adalah pertukaran terdesentralisasi. DEX beroperasi langsung di atas blockchain melalui smart contract. Tidak ada entitas tunggal yang mengelola dana atau proses perdagangan. Meskipun platform DEX terdesentralisasi, platform tersebut seringkali awalnya dikembangkan dan diluncurkan oleh tim atau perusahaan sebelum beralih ke model yang lebih terdesentralisasi. Adapun keuntungan DEX yaitu penawaran token terbaru dan berkapitalisasi kecil, akses ke peluang DeFi yang lebih luas, dan hak asuh dan tata kelola mandiri. Sementara itu, kerugian DEX yaitu kurang ramah pengguna, risiko token, dan risiko regulasi. Selanjutnya, trading, investasi, dan spekulasi dalam perdagangan digital currency. Trading adalah aktivitas yang dilakukan pasar finansial. Kegiatan ini bukanlah sekedar proses jual beli barang atau jasa. Dalam konsep finansial, trading merujuk pada proses jual beli sekuritas. Contohnya, saham. Selain itu, trading sering dilakukan di pasar berjangka dan pasar valuta asing, atau sering disebut dengan forex. Selanjutnya ada investasi. Investasi adalah biasanya berorientasi jangka panjang atau hitungan bulan hingga tahunan. Investor melakukan analisis fundamental yang mendalam terhadap proyek cryptocurrency. Teknologi yang mendasari tim pengembang adopsi pasar dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Tujuannya adalah mengakumulasi aset yang diyakini akan meningkatkan nilainya seiring waktu. Selanjutnya spekulasi. Lebih fokus pada keuntungan cepat dalam jangka sangat pendek, seringkali tanpa analisis mendalam terhadap fundamental atau teknikal yang kuat. Spekulator mengambil risiko tinggi berdasarkan perkiraan tren pasar atau hype semata. Pergerakan harga yang ekstrim dalam pasar cryptocurrency seringkali menarik spekulator yang bertujuan memperoleh keuntungan cepat dan dari harga fluktuasi harga, menghasilkan pendapatan dan pergerakan harga yang cepat dan signifikan, mengambil keuntungan dari perbedaan harga aset di pasar yang berbeda. Jenis-jenisnya yaitu spekulasi jangka pendek atau day trading, spekulasi jangka panjang atau swing trading, bullish spekulasi, dan bearish spekulasi. Selanjutnya, pentingnya untuk menyadari risiko yang signifikan dalam pasar digital currency. Yang pertama adalah volatilitas ekstrim. Harga dapat turun drastis dan cepat menyebabkan kerugian yang besar. Yang kedua, regulasi yang tidak pasti. Regulasi cryptocurrency masih berkembang di banyak negara dan perubahan regulasi dapat berdampak signifikan pada harga dan legalitasnya. Yang ketiga, risiko keamanan. Platform exchange dan dompet digital rentan terhadap peretasan dan penipuan. Yang keempat, proyek penipuan atau scam. Banyak proyek cryptocurrency
cryptocurrency yang ternyata adalah penipuan dan dapat menyebabkan investor kehilangan seluruh dananya. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman. Banyak yang terjun ke pasar cryptocurrency tanpa pemahaman yang cukup tentang teknologi, resiko, strategi yang terlibat. Volatilitas dan risiko dalam perdagangan digital currency. Pasar mata uang digital terkenal dengan volatilitasnya yang tinggi. Volatilitas mengacu pada frekuensi dan besarnya fluktuasi harga aset dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks cryptocurrency, harga dapat berayun secara dramatis dalam waktu singkat. Faktor yang menyebabkan volatilitas tinggi ini meliputi 1. Spekulasi dan sentimen pasar. Harga cryptocurrency sangat dipengaruhi oleh spekulasi dan sentimen investor. 2. Pasar yang relatif baru. Dibandingkan dengan pasar keuangan tradisional seperti saham atau obligasi, pasar cryptocurrency masih relatif muda dan belum matang. 3. Likuiditas yang lebih rendah. Beberapa cryptocurrency, terutama yang memiliki kapitalisasi pasar kecil, memiliki volume perdagangan yang lebih rendah dibandingkan aset tradisional. 4. Berita dan regulasi. Perkembangan regulasi dari pemerintah di berbagai negara dapat memiliki dampak besar pada harga cryptocurrency. Nah, di sini ada risiko pasar dalam perdagangan cryptocurrency. Yang pertama itu ada risiko regulasi, yaitu landscape regulasi untuk cryptocurrency terus berkembang dan berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Perubahan regulasi yang tiba-tiba dapat membatasi perdagangan dan penggunaan cryptocurrency yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Yang kedua ada risiko keamanan atau hacking dan penipuan. Platform perdagangan dan dompet cryptocurrency adalah target yang menarik bagi peretas dan penipu. Serangan siber dapat mengakibatkan kehilangan dana yang signifikan. Yang ketiga ada risiko likuiditas, yaitu beberapa cryptocurrency memiliki likuiditas yang rendah, yang berarti sulit untuk membeli atau menjualnya dengan cepat tanpa mempengaruhi harga secara signifikan. Dan yang keempat ada risiko operasional, yaitu risiko ini terkait dengan masalah teknis dan platform perdagangan, kegagalan sistem atau kesalahan manusia yang dapat menyebabkan kerugian. Dan yang terakhir ada risiko kesalahan transaksi, yaitu mengirim cryptocurrency ke alamat yang salah atau melakukan kesalahan dalam transaksi dapat menyebabkan kehilangan dana yang tidak dapat dikembalikan.